Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Yuk, diangkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Langsung saja kita akan masuk ke pembelajaran. Hari ini kita masih pada pelajaran 9 bagian B, makna bacaan sholat. Kemarin kita sudah membahas dan belajar keutamaan sholat. Banyak sekali ya keutamaan sholat. Ada termasuk rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam, sholat diwajibkan atas muslim dan muslimah. Sholat juga merupakan amal perbuatan yang bisa mencegah perbuatan buruk. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan, makna sholat itu apa sih? Bacaan-bacaan makna sholat itu apa? Kenapa kita harus mengerti dan mengetahui makna sholat? Baik, kita akan pahami apa itu sholat. Sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena kita berdirinya secara langsung. Baik sholat apapun itu, kita berdiri sendiri. Yang pelaksanaannya diatur. Nah, pelaksanaan sholat ini diatur ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan ketika sholat. Gerakan kita tidak boleh sembarangan. Karena sholat merupakan cara umat Islam berkomunikasi dan penghambaan manusia kepada Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita rindu Allah, kita mau minta kepada Allah, mau bercerita kepada Allah, itu dengan kita bersolat. Maka tata cara dan bacaannya pun haruslah benar. Jadi ketika kita sholat pun apa yang kita minta, doa kita pun harus betul. Tidak boleh sembarangan ya. Dan dengan memahami arti bacaan sholat, maka kita akan menjadi khusyuk dalam sholat. Hati dan pikiran kita akan lebih berkonsentrasi, sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Ini berkaitan dengan kemarin keutamaan sholat. Allah sangat mencintai orang yang khusyuk sholatnya, sehingga orang yang khusyuk sholatnya pun akan dijanjikan surga Firdaus. Oleh sebab itu, alangkah baiknya ketika kita sholat, kita khusyuk dan memahami makna sholat. Begitu ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Kita akan belajar apa saja makna sholat, apa yang harus kita pahami sehingga hati dan pikiran kita khusyuk ketika sholat. Kita berkonsentrasi karena orang yang memahami makna sholat, dia akan mengerti ketika akan bertingkah laku di luar sholat. Oh, saya sholat, tidak boleh berbuat buruk. Oh, saya kan tadi sholat, umat Islam, saya kan melaksanakan sholat. Jadi ketika berbicara haruslah baik dan benar. Gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama adalah gerakan takbiratul ihram. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ketika dalam gerakan takbiratul ihram, kita harus memaknai dan menghayati bahwa ternyata Allah itu Maha Besar. Allah yang menciptakan bumi ini besar, maka Allah jauh lebih besar. Yang kedua, doa iftitah. Sami Allahu liman hamida, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku pada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ini adalah makna doa iftitah, di mana kita sebagai umat Islam itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Kita hanya memuji kebesaran Allah dari pagi hingga petang. Begitu ya anak-anakku. Jadi ketika sholat kita harus memahami, di dalam doa iftitah kita sudah melafalkan bahwa kita akan tunduk dan patuh kepada Allah yang maha besar. Setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca surah pendek, yaitu surah yang wajib kita baca ketika sholat. Apa nama surahnya, nak? Surah Al-Fatihah. Pintar semua. Surah Al-Fatihah ini wajib dibaca ketika sholat. Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tuh, Allah maha pemurah dan maha penyayang, yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita angin yang tak terbatas, kita tidak usah membayar ketika mau bernafas, dan lain sebagainya. Rizki, hidup itu adalah kemurahan dan sayangnya Allah kepada manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita hanya memuji Allah Tuhan kita, yaitu yang menguasai dan menciptakan semesta alam raya ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Allah yang punya hari pembalasan, maka Allah yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari di mana umat manusia akan dibalas perbuatannya di dunia. Yang baik akan mendapatkan balasan baik, perbuatan buruk akan mendapatkan balasan buruk dari Allah. Kapan? Ketika hari pembalasan. Di mana ketika hari pembalasan mulut sudah tidak lagi berbicara. Siapa yang berbicara, Bu? Yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mereka bersaksi kepada Allah. Kaki saya bersaksi, Bu. Dia bersaksi bahwa saya rajin sholat ke masjid. Tangan saya bersaksi pernah mencuri. Tangannya akan berbicara nanti. Jadi tidak bisa bohong lagi mulut kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita menyembah Allah, kita patutlah meminta pertolongan kepada Allah. Tidaklah baik umat Islam minta tolong kepada selain daripada Allah. Misalnya kita ke dukun, kita ke orang-orang pintar minta tolong, Pak saya mau minta nih Pak, biar uang saya dilipatin, saya jadi orang kaya, saya jadi anak yang pintar. Nah itu tidak boleh, karena kita adalah ciptaan Allah dan berdoa kepada Allah, maka mintalah kepada Allah yang maha kaya yang menciptakan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini artinya kita
Dalam sholat selalu meminta agar diberikan jalan yang lurus, di mana jalan kita semuanya baik, bisa kita lalui dengan baik, tidak berliku-liku. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Begitu biasanya kalau sholat kita aminnya bersama-sama ya ketika sholat jamaah. Yaitu jalan apa ini yang lurus? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Itulah jalan yang kita minta ketika kita membaca suratul Fatihah. Nah, setelah membaca suratul Fatihah, anak-anak pasti membaca surah pendek. Kita lanjut saja karena surah pendeknya macam-macam, juga akan memiliki arti yang macam-macam. Selanjutnya kita masuk ke gerakan sholat, yaitu gerakan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Apa artinya kok dibaca 3 kali? Yaitu artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan segala puji baginya. Nah, doa ruku ini merupakan penghambaan kita, rasa pujian kita kepada Allah, karena Allah Maha Agung. Jadi hanya Allah lah yang berhak kita puji. Selanjutnya gerakan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Apa itu artinya? Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Bagaimanapun dia memuji, baik di dalam hati, Allah akan mendengar pujiannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta mil syai'im ba'du. Artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudah itu. Nah, doa dalam gerakan i'tidal ini adalah doa di mana ternyata seluruh alam jagat raya ini, baik langit, bumi, tumbuhan, manusia, mereka semua hanya memuji kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jadi tidak hanya kita yang memuji kepada Allah, tapi semua ciptaannya. Selanjutnya doa saat sujud bunyinya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan segala puji baginya. Allah lah yang Maha Tinggi, maka segala puji bagi Allah. Selanjutnya doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini banyak. Ketika kita duduk di antara dua sujud, banyak yang akan kita minta. Apa sih artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku. Berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita berdoa, banyak yang kita minta kepada Allah. Ketika kita berdoa berarti kita memuji dan memintanya. Karena ketika kita memujinya, insya Allah akan dikasih. Itulah sebabnya kita alangkah baiknya ketika meminta kepada Allah, pujilah terlebih dahulu Allah. Kemudian ungkapkan apa yang anak-anak mau. Anak-anak minta diampuni dosanya, anak-anak minta dibelas kasihani, dicukupkan rezeki, diberi kepintaran, kemudahan belajar, semuanya mintalah kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Selanjutnya doa tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan lupa telunjuknya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, segala penghormatan, keberkahan, sholawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Itulah arti doa tasyahud awal. Kemudian doa tasyahud akhir jauh lebih panjang daripada doa tasyahud awal. Ibu akan bacakan tambahannya setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta, Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Itulah yang kita baca. Jadi kita memintakan, mendoakan Nabi. Mengapa Bu kita harus mendoakan Nabi? Mengapa kita memintakan Nabi keberkahan dan kelimpahan? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi yang akan memberikan kita syafaat di hari akhir. Syafaat itulah yang akan menjadi pertolongan bagi umat manusia ketika di hari akhir nanti. Nabi Muhammadlah yang sangat merindukan umatnya, yang selalu mendoakan umatnya agar bisa masuk surga bersamanya. Jadi patutlah kita sebagai umatnya pun mendoakan Nabi Muhammad. Dan gerakan selanjutnya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan rahmat Allah dan berkahnya limpahkan kepada kalian. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Bila ada pertanyaan bisa bertanya melalui. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.